warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM 1054011 kelas L dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Konsep Dasar IPS Lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu yuk. Let's pray to Allah by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini kita dapat memahami materi dengan baik. Ibu guru cek kehadiran dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus lebih dahulu mengetahui mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui pengamatan gambar, membaca teks, serta berdiskusi, mampu menjelaskan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan yang kedua, setelah mengamati gambar, membaca teks, serta berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, itulah tadi dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi IPS kelas 4 dengan tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak amati gambar yang ada di samping ini yuk. Gambar pertama, ini di mana ya? Betul sekali, di sawah. Nah, kegiatan apa sih yang bisa dilakukan di sawah? Ya betul sekali, bertani. Terus gambar yang kedua ini di mana ya? Di pesisir pantai, betul sekali. Nah, biasanya orang-orang di pesisir pantai kegiatan ekonominya apa saja ya adik-adik? Ya betul sekali. Kegiatan ekonomi di pesisir pantai itu biasa dilakukan nelayan untuk mencari ikan serta budidaya perikanan. Seperti yang dilihat pada gambar sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada berbagai macam keberagaman ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia bukan hanya terdiri dari berbagai budaya, etnis, agama, dan juga bahasa, tetapi Indonesia itu terdiri dari keberagaman ekonomi tergantung dari wilayahnya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Ibu berada di mana nih anak-anak? Ya, betul sekali. Ibu sedang berada di sawah, yang dimana di sawah ini merupakan aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, aktivitas ekonomi di bidang pertanian itu dapat dibagi menjadi dua, yakni pertanian di lahan yang basah seperti di mana Ibu berada di sawah, yang dimana aktivitas ekonominya itu apa? Betul sekali, petani. Terus yang kedua, pertanian di lahan yang kering seperti di perkebunan. Nah, orang-orang biasanya menanam seperti wortel, dan di Malina sendiri di Sulawesi Selatan orang-orang menanam stroberi. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Banyak masyarakat yang melakukan aktivitas peternakan yang dikelola sendiri, serta ada juga yang di badan usaha. Nah, biasanya anak-anak pasti lihat nih peternakan sapi dan juga ayam yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ekonomi peternakan itu juga dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peternakan unggas seperti ayam, itik, dan juga burung. Kemudian yang kedua, peternakan hewan kecil seperti kelinci, sapi,
dan juga domba. Terus yang ketiga, peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Nah, dari hasil peternakan ini, adik-adik, ibu guru mau bertanya, di peternakan unggas itu biasanya menghasilkan apa ya? Ya, betul sekali, telur. Terus di peternakan hewan kecil dan hewan besar apa? Daging, bulu, dan juga susu. Betul sekali. Nah, yang ketiga yakni kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia itu terdiri atas hamparan perairan, sehingga masyarakat Indonesia itu memanfaatkannya untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, aktivitas perikanan ini dibagi menjadi dua, aktivitas ikan tangkap dan juga budidaya perikanan. Nah, ikan tangkap itu seperti nelayan, serta ada juga budidaya perikanan. Kegiatan ekonomi yang keempat di bidang kehutanan. Nah, Indonesia itu terdiri dari berbagai kekayaan alam, salah satunya itu kekayaan hutannya yang begitu melimpah. Nah, Indonesia itu pernah disebut sebagai karpet hijau karena hutan hujan tropis, dan jika dilihat dari udara itu seperti karpet yang hijau. Nah, aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan yakni seperti menebang pohon, artinya kita memanfaatkan kayu yang ada di hutan tersebut yang dijadikan sebagai rumah, kursi, meja, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah kembali ke ruang kelas. Selanjutnya, Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok, yang dimana 4 kelompok ini memiliki tugas yang masing-masing mencari contoh kegiatan ekonomi yang lain dari yang Ibu sebutkan tadi. Yang kelompok pertama mencari di bidang pertanian, kelompok yang kedua mencari di bidang perikanan, kelompok yang ketiga mencari di bidang peternakan, dan yang kelompok terakhir mencari di bidang kehutanan. Nah, silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan setelah akan jawaban masing-masing kelompok, di mana kelompok 1 memberikan tugas yang kelompok 2, kelompok 2 memberikan tugas yang ke kelompok 3, kelompok 3 memberikan tugas yang ke kelompok 4, dan kelompok 4 memberikan tugas yang ke kelompok 1. Kemudian kita akan membacanya secara bersama-sama. Nah, kita sudah melakukan tugas kelompok. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman ekonomi. Nah, anak-anak, apakah masih ada yang mengingat aktivitas-aktivitas ekonomi apa saja yang ada di Indonesia? Betul sekali, aktivitas ekonomi di bidang pertanian, contohnya apa? Bertani. Terus, aktivitas ekonomi di bidang peternakan, contohnya apa? Betul sekali, peternakan unggas. Terus, aktivitas ekonomi di bidang perikanan apa aja? Ya, betul sekali, aktivitas ekonominya sebagai nelayan. Terus yang terakhir, ada yang tahu nggak sih aktivitas ekonomi di bidang apa? Betul sekali, kehutanan. Nah, contohnya itu masyarakat Indonesia kayunya yang kemudian dijadikan sebagai meja, lemari, dan juga rumah. Sebagai kesimpulan mata pelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya. Keberagaman Indonesia itu bukan hanya mengenai budaya, etnis, agama, dan juga bahasa, tetapi Indonesia itu terdiri dari keberagaman ekonomi yang tergantung wilayahnya masing-masing. Ada yang bekerja di bidang pertanian, di bidang perikanan, peternakan, dan juga ada yang bekerja di kehutanan. Tadi pembelajaran kita mengenai tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Nah, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
kemudian kita sudah melalui pembelajaran ketiga dengan baik dan anak-anak juga sangat antusias dan keren dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak atas keaktifannya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, Ibu kasih tugas LKS ya anak-anak. Tugas LKS ini anak-anak bisa kumpulkan di minggu depan. Nah, akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.